Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita, warahmatullahi wabarakatuh. kita melanjutkan lagi mata pelajaran sosiologi. Kemarin kita belajar namanya stratifikasi sosial. Ada namanya stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial itu adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada yang namanya struktur sosial. Karena adanya tatanan sosial, makanya lahirlah yang namanya struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial itu menunjukkan peran yang masing-masing. Akhirnya melahirkan sebuah kelas-kelas di dalam masyarakat, di dalam kelompok sosial masyarakat. Nah, kemudian kemarin ada beberapa ahli sosiologi yang mendefinisikan apa itu stratifikasi sosial. Nah, minggu ini kita belajar tentang diferensiasi sosial. Ada namanya diferensiasi. Apa bedanya stratifikasi dengan diferensiasi? Ada namanya apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah perbedaan individu atau dalam kelompok masyarakat. Dia adalah perbedaan individu dalam pembedaan individu atau dalam kelompok masyarakat dalam kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan. Yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan. Nah, kemarin stratifikasi sosial itu adalah tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat yang menunjukkan kelas-kelas di dalam masyarakat. Ada faktor yang mempengaruhi sehingga terbentuklah kelas di dalam masyarakat. Bisa faktor budaya, faktor norma, dan lain sebagainya. Nah, diferensiasi sosial itu adalah lawannya stratifikasi sosial. Meskipun ada modernitas yang lahir, meskipun ada globalisasi, meskipun ada budaya yang berbeda, tetapi tidak merubah atau tidak terjadi perubahan individu atau kelompok masyarakat. Akhirnya dia menjadi different. Apa itu different? Bertahan. Tidak ada perubahan yang terjadi meskipun ada modernisasi, globalisasi, dan sebagainya. Nah, namanya diferensiasi. Dia tetap dengan corak dan
corak dan budayanya sendiri. Tidak ada perubahan. Apa contohnya diferensiasi sosial itu? Yogyakarta. Yogyakarta itu adalah daerah yang mempertahankan sosial, struktur sosial masyarakat, diferensiasi sosial. Meskipun ada banyak adat budaya yang masuk, modernisasi yang masuk, tetapi masyarakatnya itu masih tetap bertahan atau diferen. Tidak menunjukkan ada suatu perubahan di dalam masyarakat. Nah, apa perbedaan-perbedaan diferensiasi sosial ini? Diferensiasi sosial ini salah satu perbedaannya itu adalah yang pertama ada namanya fisik. Ciri yang pertamanya itu adalah berdasarkan ciri fisik. Diferensiasi sosial itu bisa dilihat dari berdasarkan ciri fisik. Yang kedua adalah berdasarkan ciri sosialnya. Jadi diferensiasi sosial itu yang kedua adalah berdasarkan ciri sosialnya. Yang ketiga adalah berdasarkan ciri budaya. Nah, ciri budaya. Jadi, diferensiasi sosial itu tidak ada perubahan di tengah masyarakat, bisa dilihat karena ada ciri-ciri yang ada di tengah masyarakat itu. Bisa dilihat dari ciri fisik. Apa itu ciri fisik? Ciri fisik itu, yang termasuk ciri fisik adalah apa? Ras. Apa itu ras? Warna rambut, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Itu namanya bentuk fisik. Yang kedua adalah ciri sosial di tengah masyarakat. Kayak di Jogja kan, meskipun banyak orang yang bersekolah di sana, tetapi secara sosial masyarakatnya tidak pernah berubah. Nah, namanya diferensiasi sosial. Yang terakhir adalah ciri budaya. Jadi yang mempertahankan diferensiasi sosial, tidak ada perubahan yang terjadi atau tatanan yang terjadi di tengah masyarakat atau disebut dengan diferensiasi sosial karena ciri budaya. Nah, Yogyakarta itu ciri budayanya. Dia mempertahankan ciri budaya meskipun banyak orang yang ada di sana yang membawa budaya yang berbeda, tapi dia tetap bertahan dengan ciri budayanya. Nah, selanjutnya adalah ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Ini diferensiasi sosial ini punya namanya bentuk. Ada 4 bentuknya. Diferensiasi sosial itu punya bentuk. Bentuk yang pertama adalah disebut dengan diferensiasi ras. Nah, ini yang saya tadi sebut dengan fisik. Diferensiasi ras. Apa itu ras? Ras jenis kulit yang ada di dunia. Jenis fisik yang ada di dunia. Jenis-jenis fisik manusia yang ada di dunia. Itu namanya ras. Apa itu? Terkait dengan rambut, warna kulit, apalagi bentuk hidung, mata, dan lain sebagainya. Itu namanya ras. Itu ada berbagai macam bentuk ras yang ada di dunia. Kemudian yang kedua adalah etnis. Ada yang disebut dengan etnis. Bentuk diferensiasi sosial yang kedua adalah etnis. Apa itu etnis? Ada yang tahu apa itu etnis? Halo, apa itu etnis? Ada yang pernah mendengar kata etnis? Apa itu etnis? Apa itu etnis? Etnis adalah suku bangsa. Etnis itu adalah suku bangsa. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi sosial agama. Ada namanya agama. Kemudian yang terakhir diferensiasi sosial
adalah apa? Gender. Apa itu gender? Ada yang tahu gender? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini adalah jenis kelamin. Jadi, diferensiasi sosial itu tidak, masyarakat akan bertahan, tidak ada perubahan, dan tidak ada terjadi stratifikasi sosial kelas-kelas di tengah masyarakat. Salah satu faktornya adalah ras, warna kulit yang sama, bentuk fisik yang sama. Atau apa contohnya, kayak di Papua, warna kulit yang sama, dia tetap mempertahankan budayanya. Tidak terjadi kelas yang ada di tengah masyarakat, tidak menjadi tingkatan yang ada di tengah masyarakat. Yang kedua adalah etnis, suku bangsa. Itu juga meskipun ada suku bangsa yang hidup di sana, hidup suku bangsa yang hidup bersama, tetapi dia tetap different sosial. Dia tetap mempertahankan diferensiasi sosialnya, tidak terjadi perubahan di tengah masyarakat sosialnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah agama. Agama juga merupakan salah satu bentuk diferensiasi sosial. Jadi kelompok agama yang sama itu juga tidak membuat kelas. Apalagi gender, jenis kelamin, itu juga tidak membuat diferensiasi yang sama. Nah, selanjutnya kita lihat adalah ras. Apa itu ras? Ras adalah, coba Anda tulis, ras adalah, apa itu ras? Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Jadi ras adalah pengelompokan manusia pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Ciri fisik. Kemudian apa itu ciri fisik? Termasuk ciri genetik. Atau dalam kurung, garis miring, atau ciri genetik. Ada ciri genetikanya. Ada manusia yang punya ciri genetika. Ciri genetika. Jadi, ras itu adalah pengelompokan manusia yang didasarkan oleh ciri fisik, termasuk ciri genetika. Kemudian, pengelompokan manusia itu berdasarkan ras merupakan pengelompokan manusia yang bersifat jasmania. Jadi ras ini adalah bentuk jasmania. Dia adalah pengelompokannya berdasarkan bentuk jasmania. Apa itu jasmania? Yang kelihatan, yang bentuk fisiknya. Kemudian berdasarkan pada ciri-ciri fisik. Nah, jasmania dia ras itu berdasarkan juga ciri-ciri fisik. Apalagi seperti warna kulit, itu yang saya jelaskan tadi. Warna kulit, kemudian rambut, kemudian serta bentuk-bentuk bagian wajah. Serta bentuk-bentuk bagian wajah. Nah, sekarang ada berapa bentuk ras? Ada berapa ras yang ada di dunia? Sekarang kita melihat ada berapa ras yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita melihat
ras yang ada di dunia. Kita melihat ras, ada namanya ras, ya kan? Ada berapa jenis ras yang ada di dunia? Yang pertama, ada yang disebut dengan ras Mongoloid. Ada yang kita sebut dia dengan ras Mongoloid. Nah, ras yang pertama itu adalah Mongoloid. Mongoloid. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan ras Negroid. Ada yang disebut dengan Negroid. Kemudian ada yang disebut dengan ada Mongoloid, ada Negroid, ada yang disebut dengan Kaukasoid. Ada namanya Kaukasoid. Ras Kaukasoid. Ada namanya Kaukasoid. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan ras khusus. Ada namanya ras khusus. Jadi ras yang ada di dunia ini, bentuk fisik manusia yang ada di dunia ini terbagi dari 4. Yang pertama ada yang disebut dengan Mongoloid, ada yang disebut dengan Negroid, ada yang disebut dengan Kaukasoid, ada disebut dengan ras khusus. Bentuk tubuh yang ciri khasnya khusus. Nah, sekarang yang pertama adalah kita belajar tentang Mongoloid. Apa itu Mongoloid? Mongoloid itu adalah bentuk fisik atau ras yang berkulit kuning. Apa itu yang berkulit kuning? Dia seperti orang Asia. Apalagi Asia Timur, Asia Tenggara, kemudian Madagaskar, kemudian pantai timur Afrika. Nah, itu adalah beras Mongoloid. Ras bentuk fisik Mongoloid yang berkulit kuning. Ras Asia rata-rata yang berkulit kuning. Orang India, orang Indonesia ini yang berkulit kuning, gitu. Nah, apa ciri-cirinya ras yang Mongoloid? Yang pertama, rambut berwarna hitam lurus. Nah, yang pertama, ciri yang pertamanya adalah rambutnya berwarna hitam dan lurus. Apa itu? India, ya toh? Apalagi Asia Timur, orang Indonesia, orang Melayu, Malaysia, itu namanya beras Mongoloid, berkulit kuning, rambutnya hitam, lurus. Kemudian yang kedua adalah dia bercak Mongol pada saat lahir. Nah, dia berbentuk Mongoloidnya pada saat lahir. Dia sejak lahir toh. Sekarang kan ada modifikasi bentuk fisik. Biasa orang kulitnya hitam, tiba-tiba putih. Wajahnya putih, tangannya hitam. Biasa banyak orang yang disulap seperti itu. Jadi Mongoloid itu bercap lahir. Kemudian lipatan pada mata yang sering juga disebut dengan mata sipit. Nah, yang kedua adalah lipatan pada mata. Lipatan mata atau disebut juga terkadang dia sipit. Nah, selanjutnya ada banyak contoh-contohnya ras Mongoloid ini.
Kemudian ras negroid. Apa itu ras negroid? Negroid itu adalah berkulit hitam. Berkulit hitam. Apa ciri-cirinya yang berkulit hitam? Berambut keriting. Yang kedua adalah ciri yang pertama adalah rambut keriting. Kemudian yang kedua adalah bibir tebal. Bibir tebal. Ada yang mempunyai di sini ciri-ciri negroid. Badannya hitam, rambutnya keriting, kemudian bibirnya tebal. Nah, itu namanya negroid. Apa itu ras negroid? Berkulit hitam. Kemudian dia ada di mayoritas Afrika Selatan. Di Afrika, di benua Afrika, kemudian di sepenanjung Malaya, kemudian di Melanesian. Apa itu Melanesian? Papua. Itu namanya Melanesian. Dia ada di sebagian Indonesia atau Papua. Meskipun ini lebih banyak di benua Afrika. Nah, selanjutnya ada namanya ras Kaukasoid. Apa itu? Ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu adalah ras yang berkulit putih. Korea, Cina. Nah, ras berkulit putih. Apa ciri-cirinya yang berkulit putih? Berkulit putih kemerahan. Dia berkulit putih, jadi kulitnya putih kemerahan. Kemudian yang kedua adalah rambutnya bergelombang. Rambut bergelombang. Di mana ini ada Kaukasoid? Dia ada di Nordik. Apa itu Nordik? Eropa. Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Apa itu? Seperti Ukraina. Nah, ada yang pernah melihat turnamen sepak bola di Ukraina. Nah, Ukraina itu begitu. Dia rambutnya silver bergelombang, warna kulitnya itu kemerahan. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya Alpin di Eropa Tengah dan Eropa Timur, Mediterranean dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah ras manusia yang tidak dapat diklasifikasi dalam keempat ras tersebut. Jadi ras khusus ini adalah ras klasifikasi yang tidak ada di dalam tidak ada di dalam tiga ras tersebut. Ada banyak contoh kasus ras-ras khusus yang ada di dunia. Nah, ini adalah salah satu faktor diferensiasi atau bentuk diferensiasi sosial yang pertama, yaitu adanya ras. Nah, selanjutnya adalah apa lagi? Diferensiasi etnis suku bangsa. Apa itu etnis suku bangsa? Etnis suku bangsa adalah suatu kelompok golongan manusia yang terkait oleh kesadaran aktivitas akan kesatuan kebudayaannya sendiri. Nah, jadi etnis suku bangsa itu adalah kelompok golongan manusia yang terikat. Nah, jadi suku bangsa atau etnis itu adalah pengikat dari kesadaran aktivitas karena ada kesatuan budaya.
Jadi dia adalah pengikat karena ada kesatuan budaya. Itu namanya suku bangsa. Jadi dia adalah semacam pengikat. Nah, selanjutnya adalah agama. Adalah agama. Apa itu agama? Agama itu terwujud dalam kenyataan, dasar agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama tertentu, termasuk dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut dengan umat. Nah, jadi itu salah satu diferensiasi agama. Dia bertahan, tidak ada kelas di dalamnya. Beda dengan stratifikasi sosial. Nah, kemudian menurut Emilia Durkheim, ada namanya Emilia Durkheim. Menurut Emilia Durkheim, apa itu? Agama adalah sistem terpercaya yang terdiri atas kepercayaan. Jadi dia menurut Emilia Durkheim yang mendefinisikan agama, dia adalah sistem terpercaya yang terdiri dari atas kepercayaan. Nah, menurut Emilia Durkheim, agama itu berisi tentang sesuatu yang dianggap sakral. Jadi menurut Emilia Durkheim, agama itu adalah sesuatu yang dianggap sakral. Nah, kemudian apa lagi? Jadi menurut Emilia Durkheim ini adalah agama itu adalah sistem terpercaya yang terdiri atas kepercayaan yang di dalam agama itu berisi tentang sesuatu yang sangat sakral melebihi kehidupan dunia. Dia tujuan masa depan kalau menurut Emilia Durkheim, melebihi kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakral. Jadi menurut Emilia Durkheim lagi, agama itu meliputi, yang kedua adalah sekumpulan kepercayaan. Dia adalah kepercayaan. Apa itu iman? Iman itu ya kepercayaan. Manusia yang beriman ya manusia yang percaya. Kalau beriman kepada Tuhan, maka dia punya kepercayaan kepada Tuhannya. Sekumpulan kepercayaan yang dianggap sakral. Kemudian yang ketiga adalah penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual. Nah, setelah dia percaya, kepercayaan itu dilaksanakan dengan ritual, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi menurut Emilia Durkheim itu, agama adalah sesuatu yang dianggap sakral, yang melebihi kehidupan dunia. Yang kedua adalah kepercayaan yang dianggap sakral. Dia harus percaya. Jadi kita umat beragama ini adalah umat yang penuh dengan kepercayaan. Nah, kemudian rasa kepercayaan kita itu diaktualisasikan dengan ritual. Kenapa ada orang tidak mau sholat? Jangan-jangan dia tidak percaya dengan Tuhan. Ya toh? Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang percaya akan Tuhan. Karena kepercayaan yang dianggap sakral itu kemudian diimplementasikan dengan ritual. Nah, kemudian yang terakhir, menurut Emilia Durkheim, tentang agama itu, yaitu sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Jadi, dia adalah sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Ritual yang sama.
Nah, inilah agama. Jadi dia ada sesuatu yang dianggap sakral, yang melebihi kehidupan dunia, kepercayaan yang dianggap sakral, kemudian ada ritual dari kepercayaan yang diyakini itu, maka diimplementasikan dengan ritual. Kemudian dari ritual itu adalah sekumpulan kepercayaan, maka lahirlah ritual yang sama. Itu menurut Emilia Durkheim, tokoh sosiologi. Nah, yang terakhir adalah diferensiasi gender, ada namanya gender, atau jenis kelamin, ada namanya gender. Apa itu gender? Adalah pola perilaku seseorang yang dibentuk oleh kebudayaan atau kodrat. Dia adalah pola perilaku seseorang. Perilaku seseorang, kemudian yang dibentuk oleh kodrat atau kebudayaan, yang dibentuk oleh kodrat. Jadi kalau ada laki-laki yang merubah dirinya jadi perempuan, berarti dia merubah kodratnya sebagai seorang gender, jenis kelamin. Jadi yang terakhir, diferensiasi sosial yang terakhir adalah gender. Apa itu? Yaitu pola perilaku seseorang yang dibentuk oleh kebudayaan dan kodrat. Kebudayaan atau kodratnya. Apa itu kodrat? Bawaan dari lahirnya. Kemudian sudah ada di sini yang sudah belajar sosiologi. Tiba-tiba dia tanya mamanya, "Mama, berhenti mak jadi laki-laki, mau mak jadi perempuan." Itu namanya dia melawan kodratnya sebagai seorang laki-laki. Nah, inilah yang disebut dengan diferensi sosial yang yang meliputi yang meliputi bentuk fisik, ciri sosial dan ciri budaya. Kemudian diferensi sosial itu yang ada berdasarkan bentuknya, yaitu ras, etnik, kemudian agama dan gender. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, shit.